Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huzaimah Dina Ramadhani. Di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan tentang perubahan dan adaptasi fisik dan psikologis pada ibu nifas dan juga menyusui. Nah, biasanya pada ibu-ibu yang setelah melahirkan itu mau mengalami beberapa perubahan, dan diantaranya tidak semua ibu-ibu mengerti apa sih perubahan-perubahan yang dialami. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada perubahan pada vagina dan perineum. Nah, apa sih yang terjadi pada vagina? Setelah ibu melahirkan, vagina itu akan mengkendur. Jadi waktu bayi itu dilahirkan kan terjadi penekanan di bawah waktu jalan lahir. Nah, vagina itu terkendur, terus terbuka lebar, dan juga biasanya ada memar dan bengkak. Namun itu akan kembali seperti semula dengan waktu 1-2 minggu pasca persalinan. Terus untuk perineum sendiri itu pasti akan terjadinya memar dan bengkak dikarenakan adanya tekanan dari kepala janin yang di waktu kelahiran. Di situ perineum walaupun tidak terjadi robekan, itu tuh tetap akan memar dan bengkak. Namun waktu perineum itu terjadi robekan atau dilakukannya episiotomi, itu harus dilakukan pemeriksaan minimal 1 minggu setelah persalinan. Nah, selain ada perubahan vagina dan perineum, ada juga untuk perubahan pada leher rahim. Nah, yang terjadi pada leher rahim itu setelah persalinan, dia akan terjadi sangat lunak, terus mengkendur dan menjadi berbentuk seperti corong. Nah, waktu berbentuk seperti itu nanti akan bisa kembali seperti semula lagi. Nah, kembali seperti semula lagi itu biasanya dalam jangka waktu 5 hari. Akan terjadi kontraksi perlahan pada leher rahim untuk memperkecil ukuran leher rahim tersebut hingga hanya dapat dimasuki oleh 2 jari saja. Untuk perubahan pada rahimnya, setelah bayi keluar, rahim itu akan kembali ke bentuk seperti semula dari mulai ukuran, otot, dan juga posisinya. Pada waktu bayi baru lahir, letak rahim itu ada di bawah 2 jari di bawah pusat dengan berat 1000 gram. Waktu 1 minggu setelah persalinan, rahim tersebut akan setinggi simfisis pubis atau setinggi pusat dengan berat 750 gram. Saat usia 2 minggu, rahim itu dia akan di atas, tidak teraba, namun dia sudah di atas simfisis pubis. Jadi dengan berat itu 500 gram. Waktu usia 6 minggu sudah tidak teraba lagi rahimnya, namun sudah mulai mengecil dengan berat 50 gram. Dan pada usia 8 minggu sudah tidak teraba dan sudah kembali normal dengan berat 30 gram. Selain adanya pengecilan rahim, di sini akan juga terjadi pengeluaran lokea. Nah, lokea itu apa sih? Lokea itu merupakan cairan dari pengeluaran rahim. Biasanya disebut juga dengan darah nifas. Nah, lokea itu ada 4 macam. Yang pertama ada lokea rubra, yaitu lokea yang berwarna merah darah, merah segar. Biasanya itu pada hari 1-3 atau 4 hari. Itu murni hanya darah segar saja. Nah, lalu yang untuk kedua ada lokea sanguina lenta, warnanya merah kecoklatan. Biasanya ini terjadi pada 4-7 hari, dimana yang keluar tuh darah dengan warna merah kecoklatan berserta lendirnya. Nah, yang ketiga ada lokea serosa. Nah, ini sudah mulai berwarna menjadi pink, biasanya dalam kurun waktu 7-14 hari. Yang keempat ada lokea alba, berwarna putih, dan ini biasanya terjadi lebih dari 14 hari. Jadi dimulai dari yang berwarna sangat merah, hanya murni darah, lalu menjadi merah kecoklatan berserta lendir, berubah lagi menjadi pink dan menjadi putih. Nah, itu biasanya yang kita sebut dengan darah-darah nifas. Itu perubahan dari rahim. Selanjutnya ada perubahan dari endometrium. Nah, dari endometrium pasca persalinan itu akan terbentuk 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan superficial, lapisan stratum superficial. Nah, lapisan ini tuh nantinya yang akan luruh bersama lokea yang tadi kita bahas. Nah, untuk lapisan yang kedua akan terjadi stratum basal, di mana stratum basal ini merupakan pundi-pundi
untuk pembentukan endometrium yang baru. Itu untuk perubahan pada endometriumnya. Lalu pada sistem pencernaan, setelah ibu bersalin biasanya ibu sangat merasa lapar, lelah, haus. Ini ya dikarenakan efek dari pasca persalinan. Nah, setelah itu juga biasanya ibu kehilangan nafsu makan yang dikarenakan adanya perubahan pada tonus otot ususnya. Apa yang berubah? Jadi pada ususnya itu gerakan peristaltiknya itu menurun yang dikarenakan adanya kenaikan dari hormon progesteron. Jadi di sini ibu akan mengalami konstipasi atau sembelit. Nah, sembelit itu biasanya membuat ibu itu takut untuk BAB karena takut akan melukai perineumnya. Namun sebaiknya kita tidak perlu takut untuk BAB dikarenakan pada ibu pasca persalinan itu sangat dianjurkan untuk memakan yang memiliki banyak serat, terus seperti sayur, dari buah, juga makan makanan yang sehat agar BAB-nya itu lancar. Jadi tidak perlu takut untuk BAB. Setelah itu juga pada perkemihan itu biasanya pada ibu yang pasca persalinan itu biasanya kita sebut dengan beser atau kencing terus menerus karena adanya tekanan saat saat persalinan. Namun ini akan kembali pada 24 jam pertama. Untuk yang tadi pencernaan, untuk yang BAB itu biasanya akan kembali pada waktu 2-3 hari. Lalu selanjutnya ada perubahan pada endokrin, yaitu hormon-hormon. Nah, hormon yang berubah itu ada dari hormon wanita atau estrogen dan progesteron. Waktu persalinan estrogen dan progesteron itu menurun sehingga membuat oksitosin meningkat dan juga prolaktin. Gunanya apa sih oksitosin itu? Oksitosin itu untuk merangsang pada kontraksi waktu persalinan. Sedangkan pada prolaktin itu untuk produksi ASI ibu. Dimana setelah bayi dilahirkan itu diharapkan bayi dapat melaksanakan IMD. Nah, jadi prolaktin sendiri berfungsi untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya ada perubahan pada tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada suhu. Suhu normalnya itu 36-37 derajat Celcius bagi ibu yang mengalami persalinan. Namun waktu jika diukur itu 37,5 derajat Celcius itu masih terbilang normal dikarenakan efek dari kelelahan dan juga pengeluaran cairan yang banyak. Apabila waktu diukur itu 38 derajat Celcius itu bisa diindikasikan sebagai infeksi. Untuk nadinya itu normalnya 65-80 kali detik per menit. Jika nadinya itu meningkat itu merupakan juga tanda-tanda dari infeksi. Lalu pada pernafasan normalnya itu 16-24 kali per menit. Apabila dari suhu nadi naik itu akan membuat pernafasan juga naik. Jadi itu sudah seimbang. Misal pada suhu meningkat, nadi meningkat, maka pada pernafasannya pun ikut meningkat. Apabila pernafasannya mencapai 30 kali per menit itu bisa dikarenakan ibu mengalami shock. Selanjutnya pada tekanan darah seharusnya ibu pasca persalinan berangsur-angsur kembali dengan normal kurang dari 140/90 mmHg. Namun apabila tidak kembali dan semisal meningkat itu bisa juga diindikasikan tanda bahaya preeklamsi. Seperti itu. Selanjutnya pada jantung. Ada perubahan pada jantung atau kardiovaskuler. Waktu ibu mengalami persalinan mengalami banyak pengeluaran darah. Untuk pada persalinan normal darah yang keluar sekitar 200-500 mili, sedangkan pada waktu persalinan sesar darah yang keluar 700-1000 mili. Nah, pada kehilangan darah banyak ini tuh yang menyebabkan adanya perubahan pada kerja jantung, yaitu peningkatan pada kerja jantung. Waktu plasenta itu mau keluar itu kan terjadi pengeluaran darah yang banyak. Nah, di situ kerja jantung itu juga mulai lebih berat lagi. Setelah itu ada perubahan pada hematologi atau pada sistem darah. Pada ibu persalinan biasanya mempengaruhi kadar hemoglobin, hematokrit, HB atau HT pada awal postpartum. Namun akan berangsur-angsur mengalami kenaikan setelah sekitar minggu keempat sampai minggu kelima itu akan kembali seperti semula. Sel darah putihnya pun akan kembali sejumlah 15.000. Peningkatan volume cairan ini juga berpengaruh pada
hemoglobin, HB, hematokrit atau HT, dan juga eritrosit pada awal postpartum. Namun keadaan ini tuh akan berangsur kembali secara baik dalam waktu 4-5 minggu dengan adanya peningkatan dari sel darah putih hingga 15.000. Lalu kita akan membahas perubahan psikologis pada ibu nifas. Ada 3 tahap, yaitu ada taking in, taking hold, dan letting go. Pada taking in ini terjadi pasca persalinan 1-2 atau 3 hari, dimana ibu sangat ketergantungan kepada orang lain, belum bisa melakukan aktivitas sendiri, dimana ia menginginkan apa yang dia butuhkan itu dipenuhi oleh orang terdekatnya, dari suami, keluarga, bahkan dari tenaga medis yang membantu ia persalinan. Ia juga belum terlalu memikirkan bayinya, lebih fokus kepada dirinya sendiri. Terus yang taking hold itu akan terjadi 3-10 hari pasca postpartum. Di sini ibu itu sudah mulai melakukan aktivitas mandiri, mulai tertarik kepada bayinya dan ingin belajar untuk merawat bayinya dengan baik. Lalu pada letting go, di letting go ini ibu sudah sangat bertanggung jawab kepada bayinya, jadi sudah memiliki rasa tanggung jawab untuk mengurus bayinya dengan secara baik-baik. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang perubahan dari fisik dan juga psikologis pada ibu nifas dan menyusui. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.